Empat buku ini saling berkaitan, isinya berkenaan dengan dunia tariqah. Sebelum kehadiran Sunan Gurnyo, itu sudah ada tekanan oleh penulis kitab Safinah, yaitu Syekh Salim bin Abdullah As-Sumair terhadap Syekh Ismail Minangkabau di Singapura. Untuk itu saya akan bacakan dari sini. Nanti silakan Anda untuk menganalisanya dengan persoalan Jatman pada hari ini. Jadi yang ditulis di sini mengambil dari buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Aras Belan Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda. Dan untuk edisi kali ini masih seputar dunia ketorikohan, secara khusus di Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, satu badan otonom yang mengurusi dunia thariqah yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Sebagaimana yang pernah kami ulas, ini terjadi gonjang-ganjing yang sudah cukup lama, yang membuat sebagian sahabat-sahabat komentator juga gregetan. Ya memang karena Jatman itu Banum, artinya anak dari NU, ketika melakukan kesalahan, ketika melanggar ADART ataupun peraturan perkumpulan NU, ya harus segera ditindak. Tapi nyatanya sebagaimana yang telah kita ketahui, yang disampaikan baik oleh Khatib Am, ya Khatib Am langsung, Kiai Said Asrari, kemudian juga pengurus atau mudir Idarah Wusta Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Jawa Timur, yakni Kiai Mustafa, bagaimana tingkah laku Jatman ini sudah dijelaskan dan sudah terang benderang, tapi nyatanya sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Tak perlu kami ulas lebih lanjut ya, silakan Anda saksikan edisi-edisi sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin merefleksikan, karena ada permintaan ya, ingin merefleksikan persoalan ini terhadap peristiwa masa lampau di mana thariqah mendapatkan tekanan yang luar biasa oleh pemerintah Belanda. Mulai dari sebelum Sunan Gurnyo datang sampai Sunan Gurnyo datang. Tetapi di sini yang menjadi titik poin adalah seorang Habib bernama Utsman bin Yahya. Setidaknya saya akan melihat dari buku internal Ba'alwi sendiri ya. Ini ditulis oleh Mr. Hamid Al-Ghadri ya. Ketika melihat Al-Qadri atau Al-Ghadri ini, dia adalah seorang Ba'alwi, tapi ini seorang yang berpendidikan. Mister itu adalah gelar hukum ya, sarjana hukum di masa Belanda, yang juga berkaitan dengan buku yang ditulis oleh Habib Utsman bin Yahya, Manhajul Istiqamah Fid Dini Bisalama, kemudian juga dengan kumpulan tulisan Sunan Gurnyo yang secara khusus mengupas tentang Habib Utsman, kemudian juga tercapture dalam buku Politik Islam Hindia Belanda, tulisan Pak Dr. Akib Suminto. Setidaknya ada 4 buku. Bukan pamer buku, tapi biar tahu bahwa 4 buku ini, saya ambil 4 saja, sebenarnya masih ada satu lagi yang ditulis Stenbring, itu saling berkaitan, isinya berkenaan dengan dunia thariqah. Nah, nanti silakan Anda interpretasi atau Anda analisa ya, bahwa ketika Sunan Gurnyo sudah ada di Hindia Belanda, sudah ada di Indonesia lah hari ini, dia kemudian mengangkat Habib Utsman sebagai pembantunya, kurang lebih seperti itulah bahasanya. Yang dengan demikian kemudian cemerlanglah karir dari Sunan Gurnyo ini hingga kemudian dia diperpanjang kontraknya. Nah, berkaitan dengan dunia thariqah, sebenarnya sebelum kehadiran Sunan Gurnyo itu sudah ada tekanan. Satu di antaranya, kalau saya melihat dari pernyataan Sunan sendiri setelah dia melakukan penelitian, itu dilakukan oleh penulis kitab Safinah, yaitu Syekh Salim bin Abdullah As-Sumair. Jelas di sini ya, dan itu pernah kami ulas. Dia melakukan tekanan atau menuduh bid'ah dan sebagainya terhadap Syekh Ismail Minangkabau di Singapura. Karena kenapa Singapura? Karena Singapura pada saat itu adalah pintu masuk secara internasional, karena Singapura berada di bawah Inggris kan. Sementara orang-orang dari Timur Tengah itu berlayar atau naik kapal uap, pelabuhan utamanya itu di Singapura. Maka
Penulis kitab Safinah itu sempat berada di sana. Demikian juga seperti yang ditulis oleh L.W.C. Vandenberg. Nah, intinya bahwa Syekh Ismail ini kemudian diprotes habis-habisan menggunakan satu tulisan dalam bahasa Arab yang dibuat oleh Syekh Salim bin Abdullah As-Sumair, penulis kitab Safinah. Lah, tulisan ini yang kemudian diadopsi oleh Habib Utsman bin Yahya dalam satu karangan yang di sini juga diterangkan ya. Nah, karangan inilah yang awal mula dipakai oleh petinggi Belanda sebelum kedatangan Senok Hurgronya, itu namanya K.F. Holly, untuk mencari tahu, untuk mencari jalan keluar atau untuk meredam pemberontakan 1888 di Banten. Jadi tidak langsung ke Senok, masih K.F. Holly, tetapi K.F. Holly pun menggunakan tulisan dari Habib Utsman bin Yahya, tetapi bukan tulisan Habib Utsman yang Manhajul Istiqomah. Bukan, tulisan dalam bentuk syair yang secara inti itu diambil dari tulisan Syekh Salim bin Abdullah As-Sumair. Nah, apa kaitannya dengan Prancis? Pada 1800-an itu Aljazair dikuasai oleh Prancis, dan pelaku pemberontakannya, menurut mereka kan pemberontak gitu kan, mereka yang melawan itu adalah dari satu organisasi tarekat yang disebut Sanusia, atau mereka sebut dengan kata Khwan, atau dari bahasa Arab Ikhwan. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Prancis? Dia melakukan pendekatan terhadap rival atau musuh gitu, atau lawan dari Sanusia ini, dari tarekat yang lain, dari organisasi tarekat yang lain didekati, sehingga kemudian ya berhasillah Prancis menguasai Aljazair tanpa banyak rintangan, karena kaum pemberontaknya yang dari tarekat itu sudah bisa diredam. Jadi diadu dombalah kurang lebih ya antar tarekat. Nah, ini juga kemudian diadopsi ketika akhirnya Senok Hurgronya sampai di Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu. Berbagai hal yang kami ungkap tadi kemudian dibuatlah simpulannya oleh Mr. Hamid Al-Ghadri dalam buku ini ya. Nah, untuk itu saya akan bacakan dari sini. Nanti silakan Anda untuk menganalisanya dengan persoalan Jatman pada hari ini. Bahwa pada intinya kaum Thorikoh adalah kaum-kaum pemberani pada saat itu yang tak rela negerinya dijajah. Kemudian mereka melakukan pemberontakan terhadap penjajah. Maka dari itu kemudian diredamlah dengan berbagai cara sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Baik, saya akan bacakan bagian di buku ini. Pada bab ke-6, Profesor Senok Hurgronya menentang gerakan Pan-Islam, pada halaman 117 ya. Senok memulai politik ini dengan bersahabat dengan seorang keturunan Arab di Jakarta bernama Utsman ibnu Yahya. Setelah mengemukakan kedudukan syekh-syekh tarikat-tarikat di Aljazair seperti diuraikan dalam buku seorang Prancis, Louis Rein, berjudul Marabot et Khwan. Dalam buku mana orang Prancis pada akhirnya berkesimpulan bahwa jalan yang paling baik untuk pemerintah Aljazair adalah berteman dengan suatu tarekat untuk menghadapi tarekat lain yang memusuhi Prancis. Nah, jadi jelas ya, seperti yang saya katakan tadi. Maka ia perkenalkan Utsman ibnu Yahya tersebut dalam suatu artikel dalam Rotterdam Koran tertanggal 14-16 Oktober 1886 dengan judul En Arabis Bogenot dan seterusnya. Ada di sini ya, ada di sini. Jadi yang ditulis di sini mengambil dari buku ini. Yang dalam bahasa Indonesia itu adalah Sahabat Arab Pemerintah Hindia Belanda. Utsman ibnu Yahya adalah seorang ulama yang menentang tarikat itu, terutama tarikat Naqsabandiyah yang seringkali menentang pemerintah Belanda. Maka berkatalah Senok tentang Utsman ibnu Yahya, dukungan orang Islam yang demikian itu untuk penguasa Eropa harganya tidak dapat diragukan, seperti juga pengetahuannya dalam ilmu agama, dan yang karena pendirian agamanya yang murni mendorongnya untuk menentang hal-hal yang selalu merupakan bahaya dan untuk mempertahankan ketentraman dan kekuasaan.
Ini sudah umum karena memang alasan Habib Utsman melarang orang bertoriko itu pertama kan karena dianggap belum waktunya. Kedua, peristiwa Cilegon juga peristiwa di Bekasi dikatakan sebagai perbuatan gurur. Orang yang melakukan hal itu dikutuk habis sama Habib Utsman ini dengan alasan-alasan yang sangat subjektif sebagaimana telah diungkap di sini. Nah, dari sini saudara-saudaraku sekalian, kalau kita kemudian refleksikan kepada persoalan hari ini yakni di Jatman. Saya tidak menyamakan, hanya merefleksikan betapa ada hambatan-hambatan untuk kelangsungan organisasi Jam'iyah Ahlul Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah itu dengan adanya gejolak pada saat ini. Nah, apakah ini satu hambatan yang disengaja agar perkembangan thariqah kemudian mandek sehingga sesama orang thariqah juga bermusuhan? Sebagaimana yang di Aljazair, orang thariqah dengan orang thariqah dibenturkan. Bagaimana menurut Anda? Ini hanya refleksi, saya tidak memvonis. Begitu juga ketika sudah di Indonesia hari ini, Hindia Belanda pada saat itu, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Syekh Salim bin Abdullah As-Sumair, penulis kitab Safinatun Najah, terhadap Syekh Ismail Minangkabau di Singapura. Yang kemudian tulisan ini diadopsi oleh Habib Utsman untuk meredakan persoalan thariqah. Dan ketika pecah geger Cilegon 1888, dibuatlah buku ini yang habis-habisan menghakimi, menentang ulama-ulama kita sebagai mursyid thariqah dan pelaku thariqah. Kiranya dari berbagai hal yang kami sampaikan kepada Anda bisa diambil satu titik sebagai pelajaran atau juga dipakai sebagai pintu atau setidaknya jendela untuk mengintip masa lalu guna menganalisa persoalan hari ini. Kami tunggu komentarnya yang konstruktif dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.